Masih ingatkah kalian dengan sosok raksasa di lini belakang Garuda yang tingginya hampir menyentuh 2 meter? Ya, Elkan Bagot. Pemain yang digadang-gadang jadi tembok masa depan timnas Indonesia ini tiba-tiba bak ditelan bumi. 2 tahun lamanya, nama Elkan menghilang dari daftar Garuda Calling. Semua bermula dari sebuah keputusan yang memicu badai polemik. Saat timnas U23 sedang berjuang di titik darah penghabisan dalam laga playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea di Prancis, Elkan justru tak tampak batang hidungnya. Alih-alih menyusul rekan-rekannya yang sedang bertaruh nyawa di lapangan, sebuah unggahan di media sosial justru memperlihatkan Elkan sedang asyik menikmati masa liburannya di Maladewa bersama sang kekasih. Momen itulah yang diduga menjadi titik balik hubungan sang bek dengan coach Shin Taeyong. Isu keretakan mulai berembus kencang. Publik bertanya-tanya, apakah ini soal komitmen atau ada ego yang terluka? Yang jelas, sejak hari itu, pintu timnas seolah tertutup rapat bagi Elkan. Bahkan ketika kursi pelatih berganti ke tangan Patrick Clifford, nama si anak hilang ini tetap tak kunjung muncul di daftar skuad. Publik pun hanya bisa berspekulasi. Apakah karir internasional sang pemain diaspora ini sudah tamat di usia yang begitu muda? Ataukah ada alasan lain di balik diamnya Elkan selama 2 tahun terakhir? Namun, seperti sebuah plot twist dalam film yang paling dinanti, secercah harapan akhirnya muncul. Di tengah ketidakpastian yang menggantung selama 2 tahun, angin segar berembus dari kursi kepelatihan timnas Indonesia yang kini diisi oleh nakoda baru, John Herdman. Kabar ini meledak di jagat sepak bola tanah air. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, akhirnya mengonfirmasi hal yang selama ini dianggap mustahil. Elkan Bagot resmi dipanggil kembali ke skuad Garuda untuk ajang FIFA Series 2026. Publik pun sontak dibuat heboh. Apakah ini tanda bahwa sang anak hilang telah pulang? Banyak yang bertanya, apa sih rahasia di balik keputusan mendadak ini? Jawabannya mungkin ada pada sosok John Herdman. Sebagai pelatih berdarah Inggris, Herdman membawa pendekatan yang berbeda. Ia tahu betul bagaimana cara merangkul pemain yang berkarir di Eropa. Kepiawaiannya dalam membangun motivasi dan kedekatan emosional seolah menjadi kunci utama yang mampu meluluhkan egonya Elkan. Setelah sempat memilih untuk fokus sepenuhnya di Ipswich Town, kini sepertinya Elkan sudah siap untuk berbagi fokusnya lagi. Jersey merah putih yang sudah 2 tahun tak ia kenakan, kini kembali memanggil namanya. Pertanyaannya sekarang, bisakah kehadiran Elkan di bawah komando Herdman membawa dimensi baru bagi pertahanan Indonesia? Atau justru ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk membuktikan loyalitas di depan para supporter? Kembalinya Elkan Bagot memang membawa angin segar. Tapi mari kita bicara jujur. Timnas Indonesia saat ini bukan lagi tim yang sama seperti 2 tahun lalu. Lini belakang Garuda kini sudah sesak oleh tembok-tembok kokoh yang sulit ditembus. Ada Jay Itzes yang begitu tenang, Rizky Ridho yang makin matang, hingga Justin Hubner yang punya nyali petarung. Mereka bertiga sudah seolah menjadi trio maut yang tak tergantikan di depan gawang. Lantas, di mana John Herdman akan menempatkan si raksasa Elkan Bagot? John Herdman dikenal sebagai pelatih yang gemar memainkan skema 3 back. Secara profil, Elkan adalah kepingan puzzle yang menarik. Dengan tinggi hampir 2 meter, ia adalah menara pengawas alami. Namun, Elkan bukan sekadar pembersih bola udara. Kemampuan ball playing dan kaki kirinya yang akurat memberikan dimensi baru, terutama jika Herdman ingin membangun serangan dari bawah secara lebih vertikal. Tapi tunggu dulu, ada satu senjata rahasia yang mungkin sedang disiapkan. Bayangkan saat pertandingan buntu, skor masih kacamata, dan waktu menyisakan 10 menit. Elkan bisa saja didorong maju ke kotak penalti lawan sebagai target man dadakan, memanfaatkan postur tubuhnya yang intimidatif untuk menyambar umpan-umpan silang mematikan. Apakah Elkan akan langsung merebut posisi utama, atau justru harus puas duduk manis di bangku cadangan sebagai pelapis super? Satu yang pasti, kedalaman skuad Indonesia kini berada di level yang berbeda. Persaingan di lini belakang akan sangat panas. Tapi, jangan dulu terbuai dalam euforia. Di balik karpet merah yang dibentangkan untuk kepulangannya, ada gunung tinggi yang harus didaki oleh Elkan Bagot. Sepak bola bukan hanya soal nama besar atau postur raksasa, tapi soal ritme dan menit bermain. Mari kita bicara jujur. Tantangan terbesar Elkan saat ini bukanlah lawan di lapangan, melainkan bangku cadangan di klubnya sendiri, Ipswich Town. Musim ini, Elkan seolah terlupakan. Catatan menit bermainnya sangat minim. Bahkan, ia baru sekali turun sebagai starter. Dan yang lebih mengejutkan, satu-satunya kesempatan itu datang bukan di posisi aslinya sebagai bek tengah, melainkan sebagai bek kiri.
Ini adalah alarm bahaya. Seorang pemain yang jarang merumput secara reguler pasti akan memiliki level kebugaran dan match fitness yang berbeda. Sentuhan bola yang tumpul atau koordinasi yang lambat bisa menjadi bumerang bagi timnas Indonesia yang kini bermain dengan intensitas tinggi. Apakah Elkan benar-benar siap secara fisik dan mental untuk langsung bertarung di level internasional setelah sekian lama hanya menjadi penonton dari pinggir lapangan? Kini, bola panas ada di tangan John Herdman. Sang pelatih harus memutar otak mencari solusi agar Elkan tidak hanya menjadi pajangan di skuadnya. Bisakah Elkan menjawab keraguan ini dengan pembuktian di lapangan? Ataukah ia akan kesulitan mengejar ketertinggalan dari rekan-rekannya yang tampil reguler di klub masing-masing?